Orang pintar merenung, orang bodoh tersinggung. Ini kata-kata yang seringkali itu disalahpahami oleh banyak orang. Orang pinter itu merenung, orang bodoh itu tersinggung. Itu bukan berarti orang pinter itu nggak boleh tersinggung atau orang bodoh itu nggak bisa merenung. Ya, bukan kayak gitu ya Pak ya. Kalimat itu sebenarnya itu tentang bagaimana manusia itu bereaksi ketika egonya disentuh. Ya, karena memang faktanya nggak ada manusia yang kebal dengan kritik. Nggak ada orang yang nggak bisa dibantah. Dan semua hal itu yang ada di dunia ini itu bisa dipertanyakan. Dan kadang semua pertanyaan-pertanyaan itu menyinggung. Dan bahkan orang terpintar di dunia sekalipun kayak Einstein itu juga masih bisa tersinggung. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya LVW. Selamat datang di Catatan Bangun Tidur. Catatan Bangun Tidur ini adalah konten ringan yang saya bikin untuk kalian memulai hari atau mengakhiri hari. Oke teman-teman, selamat menikmati. Oke teman-teman, sebelum saya mulai saya mau cerita dulu. Saya tuh punya temen, dia ini tuh perfeksionis sekali ya. Sangat perfeksionis. Sebelum melakukan sesuatu, entah apapun itu, entah hal besar atau hal kecil, semuanya itu harus sesuai dengan skenario yang udah dia buat di kepalanya. Mejanya itu harus rapi, sudutnya itu harus simetris, jadwal bangun tidur itu harus presisi, urutan kegiatan itu harus konsisten, bahkan hal-hal yang remeh pun harus dia paksa on track. Dan kalau ada satu aja hal yang melenceng dari rencana, dia akan kesel, marah sendiri, frustrasi, dan endingnya jelas bukannya dia itu makin produktif, tapi malah nggak ngapa-ngapain. Dan dia ini jelas terjebak di kepalanya sendiri. Tapi teman-teman tahu nggak, saya sebenarnya itu nggak sedang cerita tentang OCD atau ADHD atau tetek bengek mental illness lainnya. Tapi saya ini sedang cerita tentang penyakitnya manusia secara umum. Teman saya itu cuma satu contoh dari bagaimana manusia, atau dalam tanda kutip ya, semua manusia itu terobsesi dan akan mati-matian membela dan memperjuangkan sebuah titik kesempurnaan. Oke, kalian-kalian yang nonton ini mungkin gak ngaku dan akan mengatakan bahwa oh di dunia ini gak ada yang sempurna, kita semua paham kalau kita itu gak sempurna. Tapi tunggu dulu ya argumen kayak gitu. Jadi gini teman-teman, sebelum kita mulai, kita itu semuanya harus tahu kalau narasi dunia ini itu memuja kesempurnaan. Misalnya kalau di Kristen ya, di Kristen kita itu diajarkan bahwa manusia itu diciptakan menurut imajinnya Tuhan, image-nya Tuhan. Human creates by the image of God atau apalah itu. Di Islam kita diajarkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi. Dan di Hindu kita itu mengenal konsep yang namanya Atman alias percikan ilahi yang ada di dalam dirinya setiap manusia. Tradisinya ini boleh beda, istilahnya boleh berganti, tapi pesannya itu sama semua. Manusia itu diposisikan sebagai makhluk yang tinggi, makhluk yang istimewa, makhluk yang diberi mandat besar. Dan tanpa sadar, pesan-pesan spiritual kayak gini itu seringkali diterjemahkan secara dangkal oleh egonya manusia. Jadi orang-orang itu bakal bilang, kalau saya diciptakan mulia, maka saya nggak boleh salah. Kalau saya ini wakil Tuhan di bumi, maka saya harus selalu benar. Dan kalau ada percikan ilahi di dalam diri saya, maka saya pantas menjadi superior. Dan dari sinilah benih-benih obsesi manusia akan kesempurnaan itu mendapatkan bensinnya. Manusia itu gak lagi sekedar pengen menjadi baik di hari-hari ini, tapi manusia itu selalu pengen terlihat gak bercela. Mereka ini gak lagi pengen berkembang, tapi ingin diakui sudah selesai dan final. Padahal ya, semua tradisi spiritual yang matang itu justru mengajarkan kebalikannya. Kerendahan hati, bahwa semakin dekat seseorang itu pada kebijaksanaan, semakin dia itu sadar betapa luas yang belum dia itu ketahui. Bahwa kesadaran akan keterbatasan itu adalah pintu pertama menuju kedewasaan. Tapi ya tetap deep down di dalam lubuk hati kita yang sebagai manusia, manusia itu selalu berusaha untuk menjadi sempurna. Betapapun narasi-narasi ideologis maupun narasi religius yang memaksa kita atau mengajarkan kita untuk merendahkan hati, manusia itu tetap, atribut dari manusia itu adalah ngeyel. Manusia itu benar-benar terobsesi dengan kesempurnaan. Dan obsesi tentang kesempurnaan ini tuh bukan kayak perfeksionis atau OCD yang dibilang oleh para psikolog atau psikiater ya. Tapi ini lebih ke obsesi tentang hak atas kebenaran. Dan ini tuh kita bisa lihat dari bagaimana cara manusia itu berpendapat dari masa ke masa. Dari cara manusia berdebat
hebat. Dari cara manusia merespons kritik. Dari Al-Ghazali sampai Immanuel Kant. Dari Hitler sampai Napoleon. Dari Alexander sampai Achilles. Semuanya itu sama. Mereka membangun otoritas kebenaran. Kalau mau lebih gampang contohnya, ya gini teman-teman, coba perhatikan media sosial. Kita lihat kalau ada satu opini yang kelihatan berbeda di antara yang lainnya, yang terjadi itu bukan dialog di kolom komentar, tapi malah saling serang, saling tabrak. Nggak ada yang namanya pertukaran ide, yang ada cuma adu harga diri. Semua orang itu pengen menang dan semua orang membela kebenarannya. Nggak ada yang mau kalah, karena kalah itu berarti salah, dan salah itu bagian dari ancaman eksistensial manusia. Akhirnya ya daripada ngerasa eksistensi kita ini terancam, kita lebih baik marah, lebih baik menyerang balik, lebih baik menyalahkan orang lain daripada kita itu duduk sebentar dan bertanya, ya jangan-jangan orang lain itu ada benernya. Dan ironisnya memang manusia yang paling keras ngeyel itu seringkali sedang gak memperjuangkan sesuatu yang benar. Karena pasti fondasi ngeyelnya itu bukan pengetahuan tapi cuma sekedar gengsi. Fokusnya itu pasti ke arah pencitraan diri. Dia gak peduli pak dunia ini tuh mau hancur lah, mau hancur lebur lah, mau perang nuklir lah. Yang penting egonya gak hancur. Dan begitulah lumrahnya manusia, gak cuma orang NPD yang kayak gitu ya. Jadi ya teman-teman jangan dikit-dikit ngomong oh NPD itu berarti enggak, lumrahnya manusia itu kayak gitu. Dan ketika jenengan ini masih ngeyel bahwa manusia itu enggak kayak gitu kok. Nah, itu berarti jenengan sedang mengingkari diri Anda sebagai manusia, yaitu makhluk yang angkuh. Jadi jelas sebenarnya bukan cuma orang bodoh yang gampang tersinggung, tapi semua orang itu gampang tersinggung. Asalkan kalian nyentilnya itu bagian yang pas, mereka pasti gampang tersinggung. Manusia, entah mereka sadar atau enggak, itu selalu mengejar kesempurnaan. Karena itu bagian dari human nature. Ada manusia yang mengejar kesempurnaan moral, ada yang mengejar kesempurnaan intelektual, ada yang mengejar kesempurnaan karir, tubuh, status, reputasi, dan lain-lain. Tapi arahnya itu tetap sama. Intinya itu menjadi versi terbaik dari diri sendiri yang bisa ditampilkan di hadapan orang lain. Intinya selalu seperti itu. Dan masalahnya di sini, setiap orang itu punya definisi sempurnanya masing-masing. Bagi satu orang, definisi sempurna itu berarti taat beragama. Bagi yang lain, sempurna itu berarti menjadi rasional dan kritis. Dan bagi yang lain lagi, sempurna itu berarti sukses finansial. Nggak ada standar tunggal atas kesempurnaan. Dan ini ibaratnya kayak semua orang itu bawa papan skornya sendiri-sendiri untuk menilai orang lain. Dan ketika semua orang itu bawa papan skor sendiri-sendiri, yang terjadi itu bukan pencarian jati diri, tapi kompetisi. Akhirnya ya bertempurlah manusia-manusia. Semua perang, semua bentuk konflik di dunia itu pasti munculnya itu dari pencarian siapa yang paling benar, siapa yang paling bermoral, siapa yang paling tercerahkan, dan siapa yang paling layak didengar. Dan disitulah ya manusia itu mulai membangun hierarki kesempurnaan dan menentukan mana yang layak dipuja dan mana yang layak dinista. Dan dari situ saya memunculkan sebuah pertanyaan gini. Jika semua orang ini berlomba-lomba untuk mencapai kesempurnaan dan akhirnya semua orang itu menjadi sempurna versi dirinya sendiri-sendiri, pertanyaannya siapa yang paling sempurna di antara yang paling sempurna? Nah, setelah saya berpikir agak lama, ternyata jawabannya justru paradoksal. Manusia yang paling dekat dengan kesempurnaan adalah manusia yang menyadari bahwa dirinya itu belum sempurna. Manusia yang sempurna itu adalah manusia yang bisa menunda ego. Itu bagi saya. Manusia yang sempurna itu bagi saya itu yang berani bilang saya bisa salah. Manusia yang gak panik saat dikritik karena ya dia gak menggantungkan harga dirinya pada bentuk citra yang tidak ada celahnya. Dan disitulah ironi manusia. Semakin seseorang itu merasa tidak sempurna, semakin besar ruang baginya untuk bertumbuh. Semakin seseorang itu merasa sudah final, semakin dia itu berhenti bergerak. Dan pada saat itu, dia itu justru menjauh dari kesempurnaan yang dia klaim pada dirinya sendiri. Karena ya yang membuat manusia itu mendekati kesempurnaan itu bukan hasil akhirnya, tapi proses pencarian kesempurnaan itulah yang membuat manusia sempurna. Jadi kesempurnaan itu bukan trofi yang bisa dipamerkan. Kesempurnaan itu bagian dari perjalanan. Karena perjalanan manusia itu gak akan pernah selesai sebelum kita hidup. Dan setelah kita mati baru orang-orang bisa menilai apakah kita sesuatu yang sempurna atau bukan. Dan di titik ini kita kembali ke kalimat awal, yaitu orang pintar itu merenung. Karena orang pintar itu tahu perjalanannya itu belum selesai sebelum dia mati.
Dan orang bodoh itu tersinggung karena dia merasa dirinya itu sudah final dan tidak bisa diganggu gugat. Oke teman-teman, itulah catatan bangun tidur. Terima kasih telah nonton sampai sini. Semoga hari kalian itu indah atau semoga tidur kalian nyenyak. Saya LVW dan sampai jumpa di konten berikutnya.